Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu Yeti mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Akhirnya Ibu Yeti bisa melihat wajah anak-anak yang cantik dan juga ganteng-ganteng. Oke, nah di hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama. Nah, walaupun secara online, tapi Ibu Yeti mau anak-anak juga tetap semangat di rumah ya. Mungkin ada teman-teman di samping kiri kanan, atau ada adik, ada kakak. Kita mau sama-sama bersukacita bersama-sama. Semuanya siap? Sudah siap, Ibu Yeti yakin ya. Oke, nah biar lebih semangat, Ibu Yeti mau ajak kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Ibu Yeti mau undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri. Semuanya kita mau menyanyikan lagu ini sambil menggunakan gerakan. Semuanya siap? Ibu Yeti yakin pasti semuanya siap. Kita akan menyanyikan lagu ini menggunakan gerakan ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Semuanya bersukacita? Pastinya bersukacita ya. Nah, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Untuk itu, Ibu Yeti mau ajak anak-anak semua untuk mari kita menenangkan hati, menenangkan pikiran kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Mari dengan sikap yang berdoa, tangan dilipat seperti ini. Kita mau berdoa. Anak-anak bisa ikuti doa Ibu Yeti atau berdoa di rumah masing-masing ya, di dalam hati atau sambil bersuara juga boleh ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga rindu untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami di saat ini, agar benar-benar kami mau bersukacita bersama Tuhan, dan kami mau mendengar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya, mana Ibu Yeti lihat nih, Ibu Yeti bisa lihat. Nah, oke. Ibu Yeti bisa melihat semuanya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira hari ini kita akan dengarkan cerita tentang apa ya? Kita akan angkat satu pujian dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Ibu Yeti mau ajak kita semua masih tetap berdiri yang tadi ya, Ibu Yeti belum suruh duduk. Nah, nanti pas firman Tuhan baru duduk nih ya. Sekarang anak-anak tetap berdiri. Kita mau sama-sama mengangkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Oke, pujiannya juga pakai gerakan ya anak-anak ya. Jadi Ibu Yeti mau ajak kalian semua untuk mengikuti lagu ini. Oke, mari kita akan menyanyikan lagu dengan judul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan menggunakan gerakan. Langsung mendengarkan firman Tuhan. Bu Yeti mau lihat anak-anak semuanya duduk tenang. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang akan dibawakan ya. Oke, jadi Ibu Yeti harap anak-anak semua bisa duduk tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Halo, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Selamat datang di Sunday School Christ Chapel Kupang. Ibu Asti harap anak-anak dalam keadaan sehat, baik, dan sukacita pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai Sunday School atau sekolah minggu kita hari ini, Ibu Asti ajak anak-anak berdoa. Silakan lipat tangannya, tunjukkan sikap yang benar dengan lipat tangan yang benar. Tutup matanya, tidak ngintip-ngintip, kita mau berdoa. Ibu Asti yang akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk datang memuji Tuhan. Kami telah bernyanyi bagi Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberkati kami, supaya kami bisa duduk diam dengan tenang, datang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Asti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, amin semuanya. Sebelum Ibu Asti mulai cerita untuk firman Tuhan hari ini, Ibu Asti mau kita lihat sebuah video. Video ini bercerita menunjukkan seorang anak perempuan yang berumur 8 tahun. Mungkin ada dari anak-anak yang berumur 8 tahun juga ya. Kita lihat kira-kira apa yang dilakukan oleh anak 8 tahun ini. Yuk, simak videonya sama-sama. Whilst you're doing that, Simon, could you pick up my box and put it on the floor for me, please? Where? Over there. She's very bossy. Down here? Yeah. I can't lift it. David, do you want to go and help I him? literally can't lift it. We're trying together. Go on. To me, to you. To me, to you. It won't lift. Oh, wait 1 minute. Could you sit back down for me, please? Right, go sit down. Go sit down. No, you as well. Do as you're told. Right, I'm back.
Nah, kita sudah lihat ya videonya menceritakan seorang anak kecil berumur 8 tahun yang mengikuti Got Talent. Di situ dia sepertinya menghibur sekali ya, karena dus yang kelihatannya kecil tidak bisa diangkat oleh 2 orang. Tapi dia dengan mudahnya mengangkat dus itu dan sangat ringan ya dia mengambilnya dan meletakkannya. Wah, orang-orang terheran, orang-orang terhibur dengan aksinya. Nah, anak-anak, apakah tindakan yang kita lakukan itu hanya sekedar untuk menghibur orang? Nah, anak-anak, bukan berarti Ibu Asih bilang yang tadi dilakukan itu salah ya. Tapi kita mau lihat nih, seorang anak kecil, seorang yang berumur seperti anak yang tadi 8 tahun atau mungkin kamu di sini 8 tahun, dia menjadi raja yang sangat-sangat dikagumi, sangat-sangat dihormati. Bahkan dia adalah raja yang taat, yang paling penting adalah dia taat sekali kepada Tuhan. Kita mau belajar dari seorang raja bernama Raja Yosia. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja 22 sampai dengan 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 25. Kita tidak akan membacanya karena memang sangat panjang. Anak-anak boleh ambil waktu di rumah, boleh baca bersama orang tua. Nah, kita mau lihat siapa itu Raja Yosia. Raja Yosia ini kalau anak-anak tahu ya, kalau di umur 8 kamu sekarang masih kelas 2 atau mungkin kelas 3 SD, Raja Yosua ini waktu umur 8 tahun dia sudah menjadi raja ya. Jadi kita lihat beberapa fakta tentang Raja Yosia. Yang pertama, seperti yang Ibu Asih sampaikan, dia saat berumur 8 tahun sudah jadi raja. Wow, kagum sekali Ibu Asih ya. Dia menjadi raja Yehuda ya. Jadi dia jadi raja yang mungkin termuda ya, karena masih kecil udah jadi raja, udah jadi pemimpin. Yang kedua, dia taat dan mengasihi Tuhan. Umur 8 tahun, taat dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, dia itu melayani Tuhan. Ya, tidak hanya taat mengasihi Tuhan, tapi dia ikut melayani Tuhan. Dan berikutnya, dia mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan. Tapi di balik kisah Raja Yosua yang tadi kita lihat 4 fakta ini, ada beberapa kisah yang melatar belakangi atau apa yang membuat Raja Yosia begitu sangat taat kepada Tuhan. Kita lihat ceritanya ya. Nah, si Raja Yosia ini dia tadi dibilang kalau kamu baca di 2 Raja-Raja 22 ayat 2 dibilang kalau ia melakukan apa yang benar ya. Dia perhatikan huruf yang Ibu Asih warnai, benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berarti apapun yang dia lakukan itu benar, betul menurut apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan kehendaki. Ya, bahkan dibilang di 2 Raja-Raja 23 atau 25 ya, Ibu Asih lihat yang huruf yang Ibu Asih warnai, di situ dibilang kalau tidak ada raja seperti dia ya, yang berbalik kepada Tuhan. Berarti waktu dia menjadi raja, orang-orang sangat-sangat bertobat dan mereka datang untuk menyembah Tuhan. Dan di bagian bawahnya, sesudah dia, Ibu Asih sebentar, Ibu Asih pakai ini dulu. Sesudah dia, lihat ya yang Ibu Asih garis ini, tidak ada lagi yang seperti dia. Jadi sesudah si Raja Yosua ini tidak ada lagi raja yang sama persis seperti Yosia yang begitu taat kepada Tuhan ya. Jadi ini luar biasa ya, masih kecil sudah jadi raja, taat kepada Tuhan, melakukan semua yang Tuhan kehendaki, dan orang-orang juga bertobat melalui dia. Orang-orang bertobat dan datang menyembah Tuhan. Wow, ini fakta tentang Yosia yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat bersama-sama. Yosia ini apa yang dia lakukan? Dia memperbaiki rumah Tuhan. Jadi dia melihat bahwa rumah Tuhan, tempat ibadah itu sebenarnya tempat yang menjadi tempat bersih, nyaman. Orang datang berdoa, beribadah kepada Tuhan seharusnya nyaman. Tapi dia melihat bahwa rumah Tuhan ini sangat-sangat kotor, berantakan dan lain sebagainya. Dia berinisiatif untuk membersihkannya. Dia menyuruh pegawai-pegawainya, orang-orang tukang bangunan, tukang kayu untuk bangun bangunan, membangun tembok, membersihkan rumah Tuhan supaya menjadi bersih. Nah, ini yang pertama dilakukan oleh Raja Yosia.
Nah, saat mereka membersihkan rumah Tuhan, ada sesuatu nih yang mereka temukan. Apa yang mereka temukan? Mereka menemukan kitab Taurat anak-anak. Di antara tumpukan-tumpukan barang yang berserakan, berantakan, mereka menemukan kitab Taurat. Dan anak-anak bayangkan, kira-kira bagaimana keadaannya. Nah, kitabnya sudah sangat tua, dia berdebu pun, mungkin kita harus lap-lap dia baru kita bisa lihat, oh ini ternyata Alkitab. Dan dibilang lagi bahwa kitab itu tidak dibaca dalam beberapa tahun, berarti sudah tidak dibaca, tidak disentuh lagi. Anak-anak, kitab zaman dulu itu, coba anak-anak lihat gambarnya. Gambar kitab zaman dulu tidak seperti yang kitab cetak yang kita pegang ini, ataupun mungkin Alkitab yang ada di handphone kita. Tidak seperti itu. Tapi mereka itu menuliskan firman Tuhan itu dalam kertas yang sangat panjang, terus mereka gulung, ya. Nanti saat baca dibuka, ya. Jadi sangat sulit untuk menemukan Alkitab seperti yang kita pegang sekarang. Nah, keadaan Alkitab ini sudah sangat tua, berdebu, tidak dibaca bertahun-tahun lamanya. Terus apa yang dilakukan? Imam Hilkia, di situ ada namanya Imam Hilkia, melalui seorang yang bernama Safan, seorang seperti helpernya yang datang, dan Imam Hilkia ini kasih Alkitab ini kepada Safan dan datang untuk bawa kepada si Raja Yosia ini, ya. Jadi ini nih, coba anak-anak lihat gambarnya. Ini seperti ini bentuk Alkitabnya, gulungannya panjang, ya. Jadi si Safan datang dan dia bacakan isi Alkitabnya kepada si Raja Yosia. Wah, saat si Safan ini membaca kitab Taurat itu kepada Yosia, sang raja sangat sedih sekali. Kenapa dia sedih? Karena dia tahu dan dia sadar bahwa diri dan bangsanya, dirinya sendiri dan bangsa orang-orangnya itu, orang-orang Yehuda sangat-sangat berdosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan, ya. Jadi dia sedih. Anak-anak lihat gambarnya, ya. Alkitab dibacakan oleh Safan, dia merasa sedih. Si Raja Yosia ini sangat-sangat merasa sedih. Dia sadar, aduh, selama ini saya sudah melakukan dosa. Orang-orang saya sudah melakukan dosa. Jadi dia merasa tertegur dengan apa yang dikatakan oleh kitab Taurat tersebut. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi ketakutan juga, dia bingung, dia terkejut, dia sedih, semua bercampur aduk. Ya, dan akhirnya dia itu menyuruh helpernya ini untuk meminta petunjuk Tuhan, ya. Dia meminta petunjuk Tuhan, kira-kira apa maksud Tuhan dari kitab, dari firman yang sudah dibacakan tadi. Jadi dia tidak langsung ambil keputusan, penting buru-buru ambil keputusan, tapi dia minta petunjuk dari Tuhan, ya. Dia minta petunjuk baik untuk dirinya sendiri maupun untuk seluruh rakyat apa yang dimaksud dalam kitab itu. Nah, untuk mereka. Nah, sebagai raja nih, sebagai pemimpin, apa yang dilakukan oleh Yosia supaya dia dan penduduknya tidak mendapatkan hukuman ini, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yosia? Nah,
Yosia ini dia mengajak semua penduduk, imam-imam baik tua maupun muda semuanya untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dibacakan bagi penduduknya, ya. Jadi karena dulu tidak semua orang pegang Alkitab seperti kita, maka hanya satu orang saja yang baca, sedangkan yang lain itu mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, setelah itu raja ini melakukan suatu tindakan yang sangat luar biasa, ya. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Di situ dibilang setelah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian. Anak-anak ingat ya, lihat yang berwarna merah, yang Ibu kasih warnanya beda. Perjanjian, ya, perjanjian di mana? Di hadapan Tuhan. Mereka berjanji kepada Tuhan untuk hidup mengikut Tuhan. Wow, jadi saat baca Alkitabnya, baca kitabnya, mereka adakan sebuah perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan, mengikut Tuhan. Nah, dan tidak hanya itu, mereka bilang mau dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, berarti tidak ada satupun yang tersisa. Dan mereka akan menepati, mengikuti semua yang tertulis dalam kitab itu. Wah, anak-anak, si raja ini sangat luar biasa ya. Jadi dia mengadakan perjanjian dan dibilang kalau seluruh rakyat, semuanya, tidak ada satupun. Berarti semua rakyat mendukung apa isi perjanjian itu, yaitu mereka ikut Tuhan, mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka akan taat pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, nah anak-anak, kita mau lihat bahwa setelah itu tidak hanya berhenti sampai di berjanji, tapi semua Baal, semua dewa-dewa, semua penyembahan berhala dibawa keluar dan dibakar. Si Raja Yosia ini memerintahkan segitunya. Bawa keluar semua berhala-berhala, bakar semuanya. Tidak ada lagi penyembahan berhala, tidak ada lagi datang sembah-sembah yang bukan Tuhan. Jadi semuanya dibakar, jadi mereka hanya boleh menyembah Tuhan. Wow, sangat berani si Raja Yosia ini. Padahal anak-anak ingat, dia masih waktu itu jadi raja berumur 8 tahun. Ya. Nah, anak-anak, teladan atau contoh yang sangat luar biasa dari si Yosia ini. Yang pertama, Yosia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, anak-anak ingat, dia saat mendengarkan firman Tuhan pertama kali, dia sangat sedih. Karena dia sadar dirinya berdosa, dia sadar. Dan yang kedua, Yosia bekerja keras untuk membersihkan rumah Tuhan. Ya, kalau dia jadi raja dan dia tidak peduli dengan rumah Tuhan, maka rumah Tuhan itu akan berantakan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang bergerak untuk membangun, membersihkan rumah Tuhan. Tapi Yosia, dia menunjukkan teladan untuk bergerak, bekerja, dan membersihkan rumah Tuhan. Yang ketiga, ia mengajak orang untuk dan ingin semua orang untuk taat kepada Tuhan, ya. Jadi saat mendengarkan firman Tuhan, dia kumpulkan semua orang tadi, bacakan firman Tuhan, dan mereka berjanji dan semua rakyat ikut mendukung. Jadi firman Tuhan tidak hanya untuk dirinya, tapi dia juga bagikan kepada orang, ya. Nah, anak-anak, apa selanjutnya, ya, untuk kita zaman sekarang? Kita bukan Yosia pada zaman dulu, kan kita tidak memerintah, Ibu Asti. Yes. Tapi mari kita belajar dari kisah Yosia. Jadikan Alkitab sebagai petunjuk hidup kita. Dan dari Alkitab kita belajar bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, mengikut kehendaknya Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita ikut maunya Tuhan. Kita ikut apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau datang untuk minta petunjuk. Kalau kamu berjalan kemana dan kamu tersesat, pasti kamu bertanya. Tuhan juga seperti itu. Tuhan mau kamu bertanya, minta petunjuk dari Tuhan jika kamu mengalami kesulitan. Ya, yang berikutnya, jangan ragu untuk ceritakan kebenaran. Yosia tidak ragu ya menceritakan kebenaran, membacakan firman Tuhan kepada rakyatnya. Anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan di sekolah, di keluarga kita, di sekolah minggu, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nonton dari YouTube, dari internet. Mari kita bagikan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, mulai dari sekarang anak-anak, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang adalah yang pertama, kita peduli terhadap sekitar kita. Sudahkah kamu merapikan tempat sekitarmu setelah kamu selesai belajar, kamu selesai sekolah, bahan-bahanmu sudah dirapikan atau belum? Nah, mulai dari hal-hal kecil. Tunjukkan kepada orang-orang sekitarmu bahwa kamu mengasihi Tuhan mulai dari hal-hal kecil.
Yosia mengasihi Tuhan mulai dari hal-hal kecil. Dia membersihkan rumah Tuhan. Kalau tidak dibersihkan rumah Tuhan, maka kitab itu tidak ditemukan. Maka orang-orang juga tidak tahu apa kebenaran itu. Tapi mulai dari hal-hal kecil supaya kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan untuk anak-anak semua dari Ibu Asti. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ibu Asti akan pimpin dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami masih kecil, kami tahu kami masih banyak kekurangan, tetapi Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk bisa menjadi anak-anak yang taat, yang belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain, anak-anak yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk mulai dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana di sekitar kami. Kami mau melanjutkan ibadah kami, Roh Kudus yang menolong kami semua ya Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, amin semuanya. Sampai jumpa anak-anak di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.